Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan pada saat menjelang pencairan bantuan sosial baik dari PKH, BPNT maupun BST. Nah, beberapa hal berikut bisa menyebabkan saldo teman-teman nol atau gagal cair bantuannya karena disebabkan 5 hal berikut ya teman-teman. Jadi jika teman-teman penasaran dengan 5 hal berikut yang bisa menyebabkan bantuan BST, PKH maupun BPNT gagal cair, jangan lupa simak informasi di channel ini. Namun sebelum kita lanjut ke informasinya, saya ingatkan lagi nih teman-teman yang mungkin baru bergabung di kesempatan kali ini maupun yang sudah sering bergabung dengan channel gua Rahman tetapi belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel gua Rahman. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa nonton jeda berikut terlebih dahulu. Baik teman-teman, jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan yang bisa menjadi penyebab bantuan sosial teman-teman tidak cair. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan sederhana. Jadi silahkan disimak penyebab saldo teman-teman bisa nol atau bantuan sosial teman-teman gagal cair. Jadi berikut saya akan berikan juga solusinya yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan sosial setelah mengecek di bagian laman cekbansos.kemensos.co.id. Jadi jika teman-teman terdaftar sebagai penerima salah satu dari 3 bantuan sosial dari Kemensos namun tidak cair sampai saat ini, teman-teman bisa memastikan apakah mungkin ada di 5 penyebab berikut. Nah, yang pertama teman-teman, status kepesertaannya KPM di program bantuan sosial sudah dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia karena dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial karena naik desilnya. Jadi teman-teman banyak juga yang komen katanya dia sudah mendapatkan BST sampai April, namun sekarang setelah dicek di Cekbansos ternyata namanya sudah tidak ada. Itu artinya teman-teman dia masuk di kategori yang pertama ini. Nah, bagaimana sih solusinya? Jadi untuk ini teman-teman tidak ada solusinya karena saat ini memang sedang ada perbaikan data di DTKS sehingga memungkinkan beberapa keluarga penerima manfaat naik desilnya yang mengakibatkan dihapuskannya KPM tersebut dari daftar kepesertaan program bantuan sosial. Jadi itu teman-teman ya, karena seperti kita ketahui bersama, pihak Kementerian Sosial telah memfilter masyarakat untuk penerima bantuan sosial. Nah, saat ini jika teman-teman tidak terdaftar setelah dicek di laman Cekbansos, itu artinya teman-teman sudah dihapuskan kepesertaannya oleh Kementerian Sosial. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman, yang kedua, status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, tapi ada kendala pada data KPM yang belum padan dengan DTKS meskipun datanya sudah padan dengan data di Dukcapil. Jadi teman-teman, ini juga bisa menjadi penyebab kenapa teman-teman tidak mendapatkan bantuan atau saldonya nol atau gagal mendapatkan bantuan, dikarenakan teman-teman datanya tidak padan baik di Dukcapil, DTKS maupun di Dinas Sosial. Oke, jadi bagaimana solusinya? Teman-teman silahkan cek ke operator SIKS NG di desa atau di kelurahan untuk mencocokkan data antara di KK dan KTP serta DTKS. Jadi teman-teman, biasanya petugas SIKSNG menginformasikan kepada warga jika ada data yang tidak relevan baik di Capil maupun di Kemensos, sehingga teman-teman diminta untuk ke Capil baik mengaktifasi dan mencocokkan datanya atau memperbarui datanya sehingga bisa padan dengan DTKS, kemudian Capil maupun di Kementerian Sosial, seperti itu ya. Jadi itu solusinya teman-teman, silahkan dihubungi operator SIKS
KSNG di desa atau kelurahan teman-teman. Kemudian yang ketiga, status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS tapi belum padan dengan data di Dukcapil. Jadi teman-teman, ada salah seorang keluarga saya mengalami hal ini. Datanya di KPM sama DTKS itu sudah cocok, tetapi di Dukcapil beda teman-teman, karena di KPM itu keterangannya sudah menikah, kemudian di DTKS juga sudah menikah, tetapi di Dukcapil itu sudah menikah tetapi belum tercatat, seperti itu. Sudah menikah tetapi belum tercatat, sehingga itu dianggap belum padan teman-teman. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya teman-teman, silahkan datang langsung ke Disdukcapil untuk mengaktifkan nomor KK dan NIK yang saat ini dimiliki. Jadi bisa jadi meski sudah memperbarui data di KK dan KTP tetapi nomornya belum diaktifkan. Jika ini yang terjadi, maka nomor KK dan NIK akan tercatat invalid teman-teman. Oke, semoga jelas teman-teman ya. Kemudian yang keempat, yaitu status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan di Dukcapil, tetapi data di bank belum padam. Jadi teman-teman perlu ketahui, terutama yang pemegang KKS, PKH, BPNT. Nah ini teman-teman, biasanya data yang teman-teman laporkan ke bank itu agak beda dengan yang ada di DTKS seperti itu, sehingga ini juga bisa berpengaruh terhadap pencairan bantuan sosial teman-teman. Nah bagaimana solusinya? Silahkan teman-teman bawa KK, KTP, buku tabungan, KKS, dan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa Anda benar-benar KPM dari sebuah program bantuan sosial. Jadi lakukan pengecekan data dari dokumen di atas dengan data di bank, khusus pemilik rekening yang sebenarnya adalah pengurus atau pengganti dari KPM yang meninggal atau berhalangan, tetap sebaiknya meminta didampingi oleh pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut, karena pengurus pengganti yang saat ini diakui adalah mereka yang merupakan keluarga inti dari KPM seperti ayah, ibu, anak yang sudah cakap hukum. Nah teman-teman, seperti itu teman-teman ya solusinya. Kemudian yang kelima, yaitu status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, kemudian data KPM sudah padan dengan DTKS dan di Dukcapil, dan data di bank juga sudah padan. Nah solusinya gimana nih? Jadi teman-teman tunggu sekitar 1-2 minggu, karena proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa termin. Jika ternyata masih kosong, segera lakukan cetak rekening korang di bank penyalur. Jadi proses cetak rekening korang tidak bisa diwakilkan, harus pemilik rekening itu sendiri dengan membawa KTP, buku tabungan, dan KKS. Setelah melakukan cetak rekening korang, segera melapor ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dana bantuan sosial oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pihak Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, solusi yang bisa teman-teman lakukan ketika mendapati bantuan sosial teman-teman tidak cair. Segera cross check data-data teman-teman apakah sudah valid, karena banyak juga data teman-teman itu tidak sesuai namanya. Biasanya menggunakan nama panggilan yang itu yang terdaftar di PKH misalnya, kemudian lain namanya di KTP, biasanya seperti itu teman-teman, tetapi nicknya sama, seperti itu kan. Jadi teman-teman, semoga ini bisa membantu menjelaskan kepada teman-teman, dan saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat, dan saya ingatkan kembali teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.